Tiket penumpang maskapai di Bandara Sultan Toha Jambi habis terjual hingga 2 hari ke depan. BMKG Jambi memprediksi hujan dengan intensitas lebat akan terjadi 3 hari ke depan. Progres ruas jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi telah mencapai 72%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 16 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, arus balik lebaran, tiket penumpang maskapai di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi habis terjual hingga 2 hari ke depan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 silam, aktivitas penumpang ditafsirkan mengalami kenaikan hingga 7%. Tiket pesawat di Bandara Sultan Taha Jambi rute Jambi-Jakarta maupun sebaliknya habis terjual hingga 2 hari ke depan. Habisnya tiket penerbangan ini dikarenakan berada pada puncak arus balik libur Hari Raya Idul Fitri. Manajer Airport Operational Service AP2 Bandara Sultan Taha Jambi Dedi mengatakan, dibandingkan tahun 2023 silam, aktivitas penumpang di libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah meningkat drastis. Terhitung dari tanggal 3 hingga 14 April, jumlah penumpang di bandara telah menembus 41.703 orang atau ditafsir naik 7% dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah penumpang mencapai 38.863 orang di hari yang sama. Dan pada tanggal 15 April 2024 diperkirakan jumlah penumpang di bandara ditafsir mencapai 4.000 penumpang dengan 16 jumlah penerbangan yang datang maupun berangkat. Peningkatan penumpang ini turut diprediksi akan kembali terjadi hingga 2 hari ke depan dikarenakan tiket penumpang yang telah habis terjual. Diperkirakan arus puncak balik penerbangan mudik, arus balik ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain yang dimaksud. Hari ini adalah puncak arus balik, di mana bandara sudah mencatat movement dari penerbangan sudah mencapai 32 pergerakan, di mana untuk 16 penerbangan keberangkatan dan 16 penerbangan kedatangan. Sementara itu, guna memastikan pelayanan para penumpang di bandara tetap terjaga, pada puncak arus balik lebaran, petugas bandara membuka posko pelayanan. Tim gabungan disiagakan untuk mengamankan dan melayani masyarakat akan bepergian keluar daerah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berakhirnya libur lebaran, arus balik jalan lintas tengah Sumatera di Kabupaten Merangin ramai lancar. Hal ini seiring dengan berakhirnya cuti bersama Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbita Kasa. Halo, selamat sore Ramadan, bagaimana kondisi lalu lintas di Merangin saat ini? Selamat sore, baik. Arus lalu lintas di Kabupaten Merangin saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Walaupun memang hari ini diprediksikan puncak arus balik menyusul masa berakhirnya cuti bersama aparatur sipil negara, namun tidak terjadi kepadatan kendaraan di jalan lintas tengah Sumatera di Kabupaten Merangin. Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polres Merangin, rata-rata kendaraan yang melintas satu hari mencapai 1.000 hingga 1.500 unit. Kemudian untuk angka kecelakaan selama arus balik ini nihil. Kemana tujuan mayoritas pengendara arus balik ini, Ramadan? Ya, untuk kendaraan yang melintas ini rata-rata dari arah Serelangun maupun dari arah Bungo. Untuk kendaraan yang melintas
mayoritas adalah kendaraan minibus atau kendaraan pribadi. Kemudian kendaraan ini kebanyakan melintas pada malam hari dan selama beroperasi ada beberapa pengendara yang memanfaatkan pos pengamanan dan pos pelayanan. Baik itu untuk sekedar beristirahat, kemudian untuk menanyakan informasi sekitar lalu lintas yang akan dilalui. Untuk pengendara, pihak dari pos pengamanan dan pos pelayanan selalu mengingatkan untuk beristirahat jika dalam perjalanan mengalami kelelahan. Kemudian pihak pengendara diimbau untuk memperhatikan kendaraan selama arus balik. Karena salah satu faktor kecelakaan adalah kendaraan yang tidak siap untuk arus balik. Kemudian pihak pengendara diminta untuk memperhatikan kesehatan para pemudik. Karena kesehatan harus benar-benar baik dan harus benar-benar tetap terjaga dan bisa melalui mudik dengan lancar. Kembali ke studio. Baik, Ramadan Cerbita Kasa melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali Ramadan. Ya, saudara, meski libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 telah usai, namun aktivitas pemudik yang melakukan arus balik Lebaran di Terminal Alam Barajo masih terjadi. Tercatat sebanyak 19 bus akap dengan total 472 penumpang masih dalam perjalanan menuju tempat asalnya. Aktivitas arus balik Lebaran di Terminal Alam Barajo terpantau masih terjadi Senin pagi. Tercatat sejak tanggal 15 hingga 16 April, sebanyak 19 bus dengan total 472 penumpang masih dalam perjalanan ke tempat asalnya. Rata-rata penumpang tersebut tujuan Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Koordinator Terminal Alam Barajo Rahmat menjelaskan, arus balik di Terminal Alam Barajo baik di pintu kedatangan maupun keberangkatan. Meski demikian, arus balik saat ini telah terjadi penurunan dibanding 2 hari sebelumnya, yang terdapat belasan bus setiap harinya beraktivitas di Terminal Alam Barajo. Pada posisi habis Lebaran di Terminal Alam Barajo, untuk sampai dengan hari ini tanggal 16 April 2024, untuk keberangkatan pada hari kemarin itu ada 10 kendaraan dengan jumlah penumpang 247. Mungkin banyak, sebagian ada yang tidak masuk ke terminal karena sudah larut malam dan faktor cuaca juga kurang bagus. Rahmat menambahkan, saat ini pihaknya masih terkendala dalam melakukan pendataan. Pasalnya, masih terdapat sejumlah perusahaan otobus yang tidak mengikuti aturan untuk masuk ke terminal. Sehingga ke depan pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi dan himbauan untuk mewajibkan dalam melakukan keberangkatan dan kedatangan di Terminal Alam Barajo. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat akan terjadi 3 hari ke depan. Para pengendara yang tengah melakukan perjalanan diminta berhati-hati karena hujan mempengaruhi jarak pandang dan kondisi jalan licin. Bagi warga yang baru melakukan perjalanan balik pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi potensi hujan terjadi 3 hari ke depan. Kondisi ini disebabkan wilayah Muaro Jambi berada pada peralihan musim, yakni dari musim hujan ke musim kemarau. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan hujan berpotensi terjadi pada siang dan malam hari. Awak bus dan para pemudik yang melakukan perjalanan balik dapat mengupdate informasi kondisi cuaca melalui web resmi BMKG. Pancaroba itu akan terjadi peningkatan curah hujan ataupun terjadinya hujan ekstrim dan juga angin kencang. Jadi mohon diwaspadai kepada masyarakat untuk menjauhi daerah-daerah yang sekiranya banyak pohon-pohon tinggi ataupun lokasi yang berbahaya untuk angin kencang.
Kondisi hujan dengan intensitas lebat membuat jarak pandang terbatas dan kondisi jalan menjadi licin. Pengemudi diminta waspada dengan mengontrol laju kendaraan untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Batanghari, saudara, arus lalu lintas di sepanjang Jalin Sum, tepatnya di Kabupaten Batanghari masih terpantau ramai. Mayoritas kendaraan pribadi datang dari arah Jambi menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di Kabupaten Batanghari, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan. Halo, selamat sore, Ade. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jalin Sum Batanghari saat ini, Ade? Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan untuk kondisi arus lalu lintas khususnya di Kabupaten Batanghari saat ini terpantau masih ramai lancar. Meski hari ini tepat tanggal 16 April 2024, di mana aktivitas pemerintahan maupun swasta sendiri sudah mulai bekerja seperti biasanya, namun itu tidak menghentikan kegiatan atau aktivitas arus balik yang terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari. Tepat saya melaporkan langsung saat ini yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, di mana untuk kegiatan atau aktivitas kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau minibus. Dan saya juga sempat mengamati mayoritas kendaraan sendiri yang melalui di sini merupakan kendaraan yang berplat nomor dari luar daerah Provinsi Jambi, ya, baik dari Sumatera Barat maupun dari daerah Pulau Jawa dan Palembang. Dan dari hasil pantauan sendiri untuk aktivitas atau volume kendaraan sendiri tidak begitu cukup tinggi dibanding arus balik sebelumnya, dikarenakan kegiatan atau pelaksanaan arus mudik sendiri sudah berlangsung sejak dari H-3 sampai H-6 dan di H+7 dan di H+7 saat ini pun kendaraan masih arus mudik arus balik masih terjadi dan tidak begitu dominan atau tidak begitu tinggi. Demikian. Baik, lalu apakah pengamanan arus balik masih dilakukan pihak kepolisian setempat, Ade? Ya, gimana? Apakah pengamanan arus balik masih dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, Ade? Ya, untuk pengamanan arus balik sendiri, di mana hari ini tepat tanggal 16 merupakan hari terakhir pelaksanaan operasi ketupat Lebaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI maupun instansi pemerintahan terkait. Dan nantinya tanggal 17 atau selanjutnya pihak kepolisian tidak akan lagi melakukan penempatan pos-pos pengamanan atau pos pelayanan arus mudik atau arus balik sendiri, mengingat pelaksanaannya setelah berakhir pada hari ini. Dan hal ini tidak tutup kemungkinan nanti pihak kepolisian juga akan tetap bersiaga di titik-titik tertentu di mana ada beberapa titik yang dianggap menjadi rawan kemacetan. Untuk mengantisipasi itu, pihak kepolisian akan mensiagakan tetap anggotanya seperti di Simpang 3 Muara Tembesi maupun di Simpang BBC ya, untuk mengatur lalu lintas di mana arus balik sendiri yang diprediksi akan terjadi sampai esok hari. Baik, terima kasih Ade atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Saudara, banjir kembali berendam kawasan rumah warga di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 5 hari setelah Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus balik Lebaran di Jalin Sum yang melewati Kabupaten Bungo terpantau ramai dan lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Muhriyandi. Halo, selamat sore Muhriyandi, bagaimana kondisi lalu lintas pada arus balik Lebaran di Jalin Sum Bungo saat ini, Andi? Ya, selamat sore. Dapat kami sampaikan balik
Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Di mana pada hari ini memasuki H+6 atau hari ke-6 pasca libur Lebaran Idul Fitri, di mana hari ini memasuki hari ke-6, jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Bungo, terpantau lancar, aman, dan tertib. Itu pun didominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dari pantauan dan data yang kami rangkum dari pos pelayanan dan monitoring terminal TPA Muara Bungo, pada sore dari pagi sampai sore hari ini sudah sekitar ribuan kendaraan pemudik yang akan pemudik harus balik yang melewati Kabupaten Bungo, sudah ribuan kendaraan yang melewati. Tapi dengan kepadatan tersebut tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Sementara itu dari arus balik yang datang dari Sumatera Barat yang akan melewati Kabupaten Bungo yang akan menuju ke Pulau Jawa maupun ke arah ke Jambi, sampai saat ini masih terpantau aman, lancar, meskipun terjadi beberapa kemacetan di beberapa tumpah yang tidak begitu berarti. Namun kelancaran tersebut masih bisa dilalui kendaraan mudik Lebaran pada tahun ini. Demikian. Ya, kondisi arus balik Lebaran di Jalin Sumbungo saat ini terpantau ramai, aman, dan juga lancar. Terima kasih Muryandi atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat kembali bertugas. Sejumlah rumah di RT 30 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi kembali terdampak banjir. Hal itu disebabkan kembali meluapnya Sungai Batanghari. Pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, sejumlah rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi kembali terdampak banjir. Padahal banjir sudah sempat surut, namun kini kembali merendam rumah warga. Banjir disebabkan karena meluapnya Sungai Batanghari akibat tingginya curah hujan di daerah hulu, sehingga air meluap hingga ke pekarangan rumah warga. Meski belum masuk sampai ke dalam rumah, namun banjir sudah mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Sebagian warga sudah menggunakan sampan atau perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Salah satu warga Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Madani mengatakan banjir sudah 1 minggu merendam kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah bisa bergerak cepat sebelum banjir semakin tinggi. Aktivitas untuk kerja itu susah sih kok. Nak pergi, kalau ada duit nak pacak berjalan, nak pacak bergerak di rumah. Lah berapa lama banjirnya Pak? Ini sudah 10 hari. 10 hari Pak ya? Iya. Berarti sebelum Lebaran lah mulai naik Pak? Iya, sebelum Lebaran, seminggu sebelum Lebaran. Tapi pas puasa kemarin lah surutnya? Surut ya, kering sebentar, dan naik lagi. Naik lagi Pak ya? Iya, sampai saat ini. Hampir 4 bulan lah, masih 4 bulan. Ini kemarin sempat surut Pak ya? Surut belum nyampe sebulan lah banjir lagi. Pas Lebaran ini berarti banjir-banjiran gitu Pak? Iya. Mungkin gimana Pak dampaknya dari banjir ini Pak? Ibarat dampaknya susah lah Bang. Transportasi, naik perahu lah, berapa duit, parkir lah berapa duit kalau ini tenggelam rumah kan. Banjir kali ini merupakan banjir yang ketiga kalinya merendam rumah warga dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Warga berharap banjir tidak terus meluas hingga masuk ke dalam rumah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, progres ruas jalan tol Trans Sumatera di sesi 3 Jambi telah mencapai 72%. Meski demikian, masih terdapat lahan yang belum dibebaskan pada simpang susun atau interchange tol. Progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi terus dipercepat hingga pertengahan tahun 2024. Sejauh ini, pekerjaan fisik telah terrealisasi 72% dari target. Pembangunan jalan tol ruas Bayung Lencur Tempino dengan jarak 15,47 km ditargetkan selesai tepat waktu. Pejabat pembuat komitmen PPK Perencanaan dan Pengawasan Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Joko Santoso mengatakan pekerjaan telah sesuai target pada triwulan 2 tahun 2024.
Meski demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti masih adanya lahan tol yang belum dibebaskan untuk pekerjaan simpang susun atau interchange. Untuk saat ini, progres pembangunan jalan tol Kayu Lancar Terminal Seksi 3 sudah mencapai 72%. Seperti itu. Jadi untuk sesuai target ini masih on the track seperti itu. Sampai dengan TW2 targetnya ini akan bisa selesai tepat waktu kami harapkan. Pihaknya akan terus mengejar target penyelesaian lahan yang belum dibebaskan tersebut, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas peti di Kabupaten Batanghari mulai meresahkan warga sekitar, khususnya di Desa Pasar Terusan, Muara Bulian. Warga bersama perangkat desa dan aparat penegak hukum melakukan upaya penghentian aktivitas penambangan emas ilegal tersebut secara paksa. Warga Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, resah dengan mulai maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang mencemari aliran sungai serta merusak perkebunan warga sekitar. Warga yang didampingi pemerintah desa maupun petugas kepolisian dan TNI langsung mendatangi lokasi untuk menghentikan aktivitas peti tersebut. Selain mengusir para pekerja dari kegiatan penambangan ilegal, warga juga membakar peralatan peti. Sekretaris Desa Pasar Terusan As'ad mengatakan, sedikitnya ada 6 unit alat peti dibakar sebagai bentuk langkah menghentikan maraknya peti di wilayah tersebut. Selama kegiatan penambangan emas ilegal berlangsung, tidak sedikit kebun milik warga hingga tempat pemakaman umum menjadi sasaran dari penambangan. Hal ini yang menjadi pemicu kekesalan warga desa sekitar. Bahwa hari ini ada lagi pekerjaan atau peti yang terjadi di wilayah kita Pematang Lalang. Padahal kemarin kita juga sudah ke sini menyampaikan kepada pekerja bahwa tidak ada lagi kegiatan peti di wilayah kita. Kalau ada, kami tidak bisa menjamin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau menurut laporan dari warga tadi, 1-2 sekitar 6 peti ada yang di dalam, di belakang, di depan kita ini juga ada. Aktivitas peti sudah berlangsung sejak 5-6 tahun terakhir. Meski telah dilakukan mediasi dan penolakan terhadap peti tersebut, namun tidak digubris oleh oknum pemilik peti yang masih bergerak bebas melakukan penambangan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi siapkan penambahan anggaran angkutan embarkasi haji antara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tidak dapat melaksanakan apel kedisiplinan ASN karena hujan lebat pada Selasa pagi tadi. Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan untuk melakukan kegiatan halal bihalal pada hari pertama kerja setelah selesainya cuti bersama libur Lebaran. Apel kedisiplinan aparatur sipil negara tepat pada hari pertama kerja setelah selesainya masa cuti bersama libur Lebaran 1445 Hijriah dibatalkan karena hujan lebat. Selasa pagi tadi, pemerintah Provinsi Jambi memutuskan kegiatan apel dilanjutkan dengan pelaksanaan halal bihalal bersama ASN Pemprov. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjadi pemimpin pelaksana halal bihalal yang dilakukan di dalam kantor Gubernur Jambi. Gubernur mengatakan, selain untuk memastikan seluruh ASN sudah kembali bekerja setelah melewati masa libur Lebaran, kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi. Tadinya apel bersama, ya, langsung halal bihalal karena situasi cuaca, kondisi hujan, nah maka tidak ada upacara, ya, apel kita langsung halal bihalal. Di samping juga ada himbauan daripada Menteri, ya, bahwa ada sebagian dari mungkin ASN yang jangan sampai terjadi kemacetan lalu lintas atau penumpukan ASN yang pulang ramai hari Minggu, maka ada istilah WFH.
Menciptakan hubungan yang baik antar seluruh ASN akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam memastikan optimalnya pelayanan masyarakat. Gubernur meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk memastikan jajarannya mampu kembali memberikan pelayanan yang maksimal pasca libur Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran 2024, sebanyak 2,4% pejabat ASN dan TKK Pemkot Jambi tidak hadir. Sebagian dari mereka mengajukan cuti tambahan dan masih dalam perjalanan balik. Pasca libur Lebaran 2024, hari ini merupakan hari pertama aparatur sipil negara ASN dan tenaga kerja kontrak TKK Pemkot Jambi masuk kerja. Namun masih ada sejumlah ASN dan TKK Pemkot Jambi yang tidak hadir di hari pertama kerja. Mereka yang tidak hadir, sebagian mengajukan cuti, sakit, menikah, dan masih ada dalam perjalanan arus balik Lebaran. Hal tersebut dikatakan PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih saat melakukan sidak online pasca libur Lebaran. Sebanyak 97,6% ASN dan TKK Pemkot Jambi hadir tepat waktu, sementara 2,4% pegawai lainnya tidak hadir. Pegawai ASN dan TKK Pemkot Jambi yang tidak hadir tersebut tersebar di setiap organisasi perangkat daerah OPD dan kecamatan. Secara keseluruhan melaporkan bahwa seluruh pegawai hadir. Hanya ada bagian kecil yang tidak hadir karena memang cuti melahirkan, cuti umroh, sakit gitu. Dan ada yang memang sedang dalam perjalanan. Dari total data absensi yang sudah direkapitulasi oleh Bu Kepala BKP SDMD, jumlah pegawai di pemerintah Kota Jambi ini ASN-nya 5.033, TKK-nya 5.620 personil. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meminta kepada semua pejabat untuk segera tancap gas menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga program pembangunan pemerintah Kota Jambi bisa tetap berjalan maksimal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Memastikan para ASN masuk pada hari pertama kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, penjabat Bupati Tebo Farial Adiputra menggelar sidak di sejumlah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tebo. Didampingi Sekretaris Daerah Teguh Arhadi, PJ Bupati Tebo Farial Adiputra langsung menggelar sidak kehadiran para aparatur sipil negara di sejumlah instansi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. Sidak pertama kali dilakukan di kantor Sekretariat Daerah. Farial Adiputra memasuki satu persatu ruangan dan melakukan pengecekan absensi para aparatur sipil negara. Usai dari kantor Sekretariat Daerah, PJ Bupati Tebo langsung mengecek beberapa instansi di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Tebo. PJ Bupati Tebo Farial Adiputra mengatakan, secara keseluruhan para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo masih disiplin. Meski pada hari pertama masih ada para ASN yang tidak masuk kerja, namun dilengkapi dengan surat izin. Hari ini kita melakukan sidak ya ke seluruh dinas instansi yang ada di Kabupaten Tebo. Alhamdulillah semua masuk ya, ada beberapa yang tidak masuk, tapi dilengkapi dengan surat izin untuk perlengkapan administrasi. Selain melihat kehadiran para ASN pada hari pertama kerja, kunjungan ke dinas-dinas juga sebagai bentuk silaturahmi dirinya setelah dipercaya menjadi PJ Bupati Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kekurangan anggaran penyelenggaraan embarkasi Haji Antara, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan penambahan anggaran untuk penyewaan pesawat terbang. Mendekati pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan angkutan embarkasi Haji Antara. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penambahan anggaran khususnya untuk penyewaan pesawat terbang harus dilakukan karena alokasi senilai 21 miliar rupiah pada APBD dinilai masih kurang.
Berdasarkan hasil koordinasi bersama pihak Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, estimasi biaya penyewaan angkutan untuk akomodasi seluruh jemaah haji, termasuk penyewaan bus, mencapai angka 29 miliar rupiah. Proses penambahan anggaran itu akan dilakukan pemerintah melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan penggunaan anggaran mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat. Sekda menambahkan Pemprov akan berupaya maksimal untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan haji dapat dilakukan dengan baik agar menghasilkan pelayanan optimal. Penambahan tetap di plottingnya nanti diusulkan. Sekarang kalau bisa sih ditambahkan mendahului perubahan ya, karena kondisinya mendesak. Tapi nanti kita lihat juga kemampuan keuangan. Tapi yang jelas kita kemarin sudah usulkan untuk mendahului perubahan. Kita siapkan alokasi untuk awal ini berapa, Pak? Baru diusulkan oleh Biro Kesra itu sekitar 29 juta itu untuk pesawatnya saja. Nanti kan ada pesawat, ada bus ya. Bus itu nanti dari kalau bus dari Dinas Perhubungan ya. Tapi yang diusulkan oleh kita yang kekurangan itu dari Kesra khususnya untuk penerbangan. Pada penyelenggaraan musim haji tahun 2024, Provinsi Jambi akan memberangkatkan 3.115 orang jemaah haji, termasuk petugas yang diberangkatkan dalam 7 kelompok terbang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, KPU Batanghari telah melakukan persiapan jelang Pilkada Serentak 2024. Salah satunya dengan membuka pendaftaran lembaga pemantau yang sudah dilakukan sejak Februari lalu. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, tahapan Pilkada Serentak 2024 saat ini sudah berangsur dilakukan, salah satunya dengan membuka pendaftaran terhadap lembaga pemantau pemilu yang dibuka sejak Februari lalu sampai 16 November. Tujuan dari pemantauan pemilihan pilkada ini untuk berkontribusi dalam mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pilkada, sekaligus memastikan proses mekanisme dan prosedur pemilihan kepala daerah berjalan lancar dan tertib. Halim menyebutkan pendaftaran lembaga pemantauan ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2022. Nantinya, setiap pemantau yang memenuhi syarat akan mendapatkan tanda terdaftar serta sertifikat akreditasi dari KPU daerah setempat sebagai bukti keabsahan atau legalitas dari pelaksanaan pemantau pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti. Ya, untuk pemantau ini tentu mereka juga akan membantu tugas KPU, kemudian membantu berpartisipasi pada masyarakat, kemudian memberikan sosialisasi ayo jalan, sehingga nanti kita berharap bahwa partisipasi pada Pilkada 2024 ini cukup tinggi. Artinya kita Halim menambahkan untuk pemantau dapat diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat, OKP, LSM, maupun organisasi lain yang legalitasnya terdaftar di pemerintahan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Polisi kembali akan mengusut kasus dugaan kecurangan dalam seleksi P3K di Kabupaten Kerinci. Pada pekan ini, penyidik menjadwalkan mengirim surat ke Panitia Seleksi Pusat P3K menggali prosedur yang berlaku. Kasus kecurangan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci masih dalam proses pengungkapan oleh aparat kepolisian. Saat ini penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi dijadwalkan bakal memeriksa kembali sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Pada pekan ini penyidik bakal mengirimkan surat pemeriksaan terhadap staf panitia pelaksana seleksi P3K Pusat. Penyidik bakal menggali terkait prosedur seleksi sesuai atau terdapat kecurangan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil dari pemeriksaan pansel pusat tersebut menjadi bahan untuk proses gelar perkara. Selain saksi, polisi juga mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen dari pelapor. Kisru seleksi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi.
Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional atau AHN Kerinci terhadap 3 orang pejabat pemerintah di Kabupaten Kerinci. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sempat dinyatakan hilang, balita tenggelam di Sungai Berbak ditemukan meninggal dunia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sempat dinyatakan hilang dan tenggelam di Sungai Berbak, Tanjung Jabung Timur. Balita berusia 5 tahun akhirnya ditemukan petugas SAR Jambi sejauh 1 km dari titik awal tenggelam dengan kondisi meninggal dunia. Memasuki hari ketiga pencarian Aizah, balita berusia 5 tahun yang tenggelam di Sungai Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akhirnya membuahkan hasil. Sempat dinyatakan tenggelam dan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan hingga 3 hari lamanya. Korban akhirnya ditemukan 1 km dari titik awal dinyatakan tenggelam dengan kondisi meninggal dunia. Dan tim KPP Kantor SAR Jambi, Boa Manulang mengatakan, setelah berhasil ditemukan, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses lebih lanjut. Korban berhasil kita temukan pada tanggal 15 April tahun 2024 pukul 13.15. Untuk penemuan korban tidak jauh dari lokasi korban dinyatakan hilang. Sebelumnya, seorang balita berusia 5 tahun dinyatakan tenggelam di Sungai Berbak, Tanjung Jabung Timur. Korban tenggelam dikarenakan terjatuh dari kapal pompong saat perjalanan dari Dendang menuju Rantau Rasau. Saat perjalanan, kapal tersebut menghantam kayu besar hingga nyaris terbalik, yang mengakibatkan korban dinyatakan tenggelam. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akhirnya mengekspos pelaku di balik tewasnya seorang sopir ojek daring yang mayatnya ditemukan di Nes Kabupaten Batanghari. Pelaku yang berjumlah 3 orang dan memang merencanakan proses pembunuhan dan merampas mobil korban. Tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menangkap Hafif Tramubia dan Agam Santoso, warga Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, dan R, warga Tehok, Kota Jambi. Ketiganya merupakan pelaku di balik tewasnya Risdianto, sopir ojek daring yang mayatnya ditemukan di Sungai Buluh, Kabupaten Batanghari, setelah dinyatakan hilang selama 5 hari. Hafif dan Agam merupakan pelaku utama, sedangkan R merupakan penadah mobil hasil curian milik korban. Kejadian tersebut bermula saat Risdianto mendapat pesanan untuk mengantar Hafif dan Agam ke kawasan Nes. Sesampainya di Nes, korban dijerat dan dibekap menggunakan karet ban dalam keadaan tidak sadar. Korban kemudian dibuang di kawasan Nes. Namun sebelum pergi, Hafif memukul kepala korban yang menggunakan benda tumpul hingga tewas. Agam dan Hafif kemudian menggadaikan kendaraan tersebut ke R dengan harga 28 juta rupiah. Oleh R, mobil tersebut kemudian direntalkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, kasus ini termasuk dalam kategori pembunuhan berencana. Pasalnya, sehari sebelum melakukan aksinya, keduanya sudah menyiapkan karet ban dan siapapun yang menerima orderan tersebut dipastikan menjadi korban. Dan saudara HT melakukan perlawanan terhadap anggota, sehingga anggota kami tim Resmob melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku atau tersangka HT. Kemudian kita bawa saudara HT untuk penanganan di Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan interogasi terhadap saudara HT untuk melakukan penangkapan terhadap saudara R yang menerima kendaraan hasil dari kejahatan. Polisi masih mendalami kasus ini. Dalam waktu dekat, polisi bakal menggelar rekonstruksi guna memperjelas kasus tersebut.
Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 338 Junto 365 dan 480 KUHP dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kebun teh kayu aro kerinci masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri, kebun teh kayu aro kerinci terpantau masih dipadati pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Sepekan pasca libur Lebaran, destinasi wisata masih menjadi tujuan favorit masyarakat untuk mengisi waktu libur Hari Raya. Salah satunya kebun teh kayu aro kerinci. Kebun teh tertua di Indonesia ini bukan hanya ramai dipenuhi pengunjung wisatawan lokal, namun para pemudik dan wisatawan dari berbagai daerah dari luar Kerinci tidak pernah bosan untuk mengunjungi kebun teh seluas 2.500 hektar ini. Di sekitar kebun teh tertinggi kedua di dunia ini, terdapat berbagai destinasi wisata lainnya seperti Gunung Kerinci, air terjun, Telaga Aroma Peko, dan destinasi wisata lainnya yang dapat dijadikan tempat makan-makan bersama keluarga, berfoto, dan bermain bersama anak-anak. Ini pertama kali ke lokasi ini atau seperti apa? Udah 2 kali. Iya. Alasannya kita milih kebun teh ini untuk libur Lebaran apa alasannya? Karena keindahan dan juga bisa untuk berfoto-foto dan banyak wisata lainnya di kebun teh. Jika untuk sekedar beristirahat dan berfoto di sekitar kebun teh kayu aro kerinci, para pengunjung tidak dipungut biaya. Namun jika ingin menikmati fasilitas di dalam objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi tersebut, pengunjung diharuskan membayar uang retribusi sebesar Rp3.000 per kendaraan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.